Selamat datang, ikuti saya. Apakah ini Poco X8 Pro Max? Hari ini saya akan menunjukkan cara mengimpor kontak dari kartu SIM ke HP. Jadi untuk langkah pertama memulai, Anda perlu membuka aplikasi kontak milik Anda yang letaknya ada di sebelah sini. Sayangnya aplikasi itu dari Google. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukannya, dan ini dia Google dan kontak. Ini dia. Nah, salah satu alasan kenapa saya agak negatif soal ini adalah karena hal-hal seperti ini. Hal pertama yang Anda lakukan saat membukanya adalah mengizinkan kontak untuk mengirimkan notifikasi kepada Anda. Sekarang ini bukan berarti kontak yang ada di sini, seperti di latar belakang. Ini mengacu pada aplikasi kontak itu sendiri. Sekarang aplikasi kontak mengirimkan notifikasi kepada Anda. Jika dipikir secara logis, notifikasi apa yang akan dikirimkan dari aplikasi ini? Selamat, Anda telah mengimpor kontak baru. Jangan izinkan. Selanjutnya kita punya ini. Jadi jangan pernah kehilangan kontak Anda. Kami punya beberapa kontak tidak penting. Sinkronkan sekarang supaya bisa langsung ambil semua kontak orang yang belum setuju. Dan itu hanya karena Anda mengizinkan kami melakukannya. Tidak, jangan sinkronkan kontak perangkat sekarang. Saya ingin menyoroti hal ini. Kita punya opsi untuk tutup dan kembali. Tidak ada satupun dari pilihan itu adalah konfirmasi agar Google pergi dan jangan kembali lagi ke sini. Ini hanya semacam, saya akan tutup dulu untuk sekarang, tapi nanti akan muncul lagi untuk mengganggu Anda tentang hal ini. Sampai Anda, tanpa sengaja saat membuka omong kosong ini, mengklik sinkronisasi hanya untuk cepat-cepat menyingkirkannya. Itu jadi satu-satunya opsi yang ada. Pas itu terjadi, nggak bisa dibatalin karena salah klik. Google kayak, akhirnya kena juga kamu, bodoh. Kontakmu sekarang milik kami. Saya benci ini pokoknya. Kita akan navigasi ke bagian Organize di sini. Sekarang saya sudah masuk ke akun Google. Sayangnya, jadi salah satu hal yang dilakukan adalah pada dasarnya menampilkan semua omong kosong Google tepat di depan. Jadi, yang sebenarnya kita butuhkan sekarang justru didorong ke paling bawah, yaitu perangkat ini, dan salah satu opsinya adalah kelola SIM. Yang sekarang menjadi cara kita mengimpor kontak, ini menggunakan versi antarmuka baru untuk impor kontak. Sebelumnya kita punya opsi sebagai menu drop-down di sini, di bawah pilih kontak, sekarang malah jadi jendela konyol seperti ini, jadi pilih di mana akan menyimpan kontak. Nah, ini agak lucu karena disuruh memilih dan hanya ada satu pilihan yang terlihat, dan pilihan itu adalah perangkat dan Google. Saya suka sekali bagaimana para bajingan licik ini punya keberanian untuk memberikan perangkat dan Google sebagai cara untuk mencoba menipu kita. Jadi, ini satu-satunya pilihan karena mencakup kedua hal yang mungkin ingin Anda lakukan. Anda bisa memilih perangkat atau Google, dan dia seperti, keduanya. Oke, bagus. Jangan diklik. Sebaliknya, klik opsi lainnya yang mungkin akan menunjukkan berapa banyak opsi yang disembunyikan. Jika Anda berpikir demikian, Anda benar. Dan aku sangat membenci ini, dan aku ingin mengutuk omong kosong ini. Karena seperti yang Anda lihat, sebenarnya hanya ada satu opsi yang tersembunyi di bawah opsi lainnya. Tidak perlu banyak. Tidak akan pernah ada lagi. Nggak pernah lebih dari satu opsi di sana. Itu memang sengaja dibuat untuk menyamarkan informasi bahwa Anda hanya bisa memilih perangkat, yang tentu saja menguntungkan Google. Dan yang paling membuatku kesal adalah pop-up ini pada saat ini memakan seperempat layar. Kamu tidak bisa bilang kalau tidak ada cukup ruang di layar untuk menampilkan opsi lainnya itu. Bahkan jika ada 5 opsi di sana, untuk menampilkannya semua tanpa harus menyembunyikannya di bawah menu lainnya, tetap saja ada cukup ruang di sini. Jadi bagaimanapun, kita akan memilih opsi ini. Bagus, gunakan saja jari yang benar. Nah, begitu, tahu dirimu, sampah. Dan disitulah kita akan mengimpor kontak kita. Dan saya akan membahasnya sedikit lebih mendalam. Kenapa hal ini penting untuk dilakukan? Ketika Anda memilih salah satu dari opsi ini, maka semua kontak akan ditampilkan. Sekarang, jika mereka tidak ada di lokasi tempat Anda mengimpor, seharusnya semuanya sudah terpilih sekarang. Ini jadi sedikit lebih merepotkan sekarang, karena jika Anda memilih perangkat dan Google, jika kontak-kontak ini ada di satu lokasi tapi tidak di lokasi lain, semuanya tetap akan terpilih. Tapi jika Anda hanya memilih satu lokasi seperti IAM, yaitu perangkat,
Jika ada kontak yang sudah ada di perangkat atau di kedua lokasi tersebut secara bersamaan misalnya, kontak itu akan menjadi tidak terpilih dan berwarna abu-abu. Jadi saya tidak bisa memilihnya karena kontak sudah ada di lokasi impor. Tentu saja, Anda bisa batal pilih kontak yang tidak diinginkan. Lalu, kita akan klik impor dan muncul gangguan lain. Hapus salinan dari SIM. Untuk bersihkan SIM, hapus salinan kontak yang diimpor. Kontak yang tidak diimpor tidak akan terpengaruh. Wah, hebat, kamu tahu apa? Sekalian saja, mungkin aku juga bisa pergi ke mobilku, ambil selang taman kecil, lalu menyedot bensin dari tangki mobilku supaya aku bisa mengisi lebih banyak bensin di pom bensin. Logika yang luar biasa di situ. Jadi membersihkan penyimpanan pada media yang memang dirancang untuk menyimpan kontak, membersihkan kontak, dan penyimpanan yang memang untuk kontak supaya saya bisa menyimpan kontak. Maaf, apa maksudnya? Ya, kita akan memilih keep di sini. Oh, itu cara licik lain dari Google yang mencoba, benar-benar mencengkeram, kamu tahu, menahan kamu agar sepenuhnya bergantung pada mereka. Jadi sekarang ada kontak yang diimpor, biar saya tunjukkan langsung dari perangkatnya saja. Nah, seperti itu. Jika saya masuk ke salah satu kontak ini dan saya pilih edit, sebenarnya saya bisa mengeditnya baik dari Google maupun dari perangkat, karena memang ada di kedua tempat itu juga. Tapi manapun yang saya edit, keduanya punya opsi yang sama. Jadi mereka benar-benar identik. Sekarang alasan kenapa saya begitu negatif dan kesal soal ini adalah karena saat mengimpor kontak ke Google, biasanya Anda menambahkan banyak informasi ke kontak-kontak tersebut. Hal itu sebenarnya membuat hidup Anda sedikit lebih mudah saat melakukannya. Misalnya, Anda ingin mengatur rute ke rumah teman Anda tinggal bilang ke misalnya Google, atau ketik nama teman Anda di Google Maps untuk mengatur rute ke teman, anggota keluarga, atau siapapun yang Anda inginkan. Atau Anda cukup memberinya perintah, dan karena semua informasi ini biasanya sudah diisi di sini, sistem tahu harus mencari kemana dan apa informasinya. Sekarang, hal itu sebenarnya tidak masalah karena ketika kontak Anda disimpan di perangkat, semuanya tetap berfungsi. Tapi masalahnya, Google selalu berusaha membuat Anda bergantung pada mereka dan mencoba mengimpor kontak ke mereka. Mereka juga menghapus salinan kontak yang tidak melibatkan mereka supaya Anda makin bergantung pada mereka. Dan informasi yang akan Anda impor ke cloud atau tepatnya ke Google ini mencakup hal-hal seperti foto orang yang menjadi pemilik kontak tersebut, nama depan, nama belakang, perusahaan, beberapa nomor telepon. Karena Anda bisa menambahkan sebanyak yang Anda mau, label, catatan, dan kemudian anehnya, kita juga bisa menambahkan email, tanggal lahir, alamat tempat tinggal, dan lainnya. Yang lainnya ini bisa berupa sufiks, nama panggilan, jabatan, departemen, dan sebagainya. Sekarang, apapun di sini pada titik ini akan menjadi informasi yang bisa diakses oleh Google. Masalah saya dengan mengimpor ini ke cloud adalah kenyataan bahwa tidak ada satupun dari informasi ini yang benar-benar milik Anda. Ini selalu akan menjadi informasi milik teman dan keluarga Anda. Sekarang, jika teman atau keluarga Anda ingin, Anda tahu, tidak ingin seluruh kepribadian mereka dicuri, disedot oleh Google sehingga mereka bisa dimonetisasi dengan setiap potongan informasi yang mereka hasilkan. Dan mereka melakukan beberapa hal untuk mencegah hal ini. Pada dasarnya, Anda justru mengacaukan upaya mereka dan benar-benar membuat semuanya berantakan. Saya pribadi punya nomor telepon khusus, benar-benar nomor cadangan. Untuk situs-situs sampah yang mengharuskan saya melakukan verifikasi nomor telepon. Saya melakukan ini karena situs-situs sampah itu menjual nomor-nomor ini, lalu saya mendapat informasi sampah tentangnya. Oh, ada promosi, pesan dari entah Lowe's atau entah Best Buy, isinya seperti, ayo, dapatkan sesuatu. Ya ampun, setidaknya dapatkan info yang benar. Ya, tidak, terima kasih. Saya aktifkan kartu itu di ponsel cuma untuk terima kode konfirmasi, lalu saya nonaktifkan lagi. Untuk itu, saya punya nomor asli harian. Nomor itu privat, cuma teman-teman saya yang tahu, tidak ada orang lain yang punya, kan? Sekarang, karena biasanya akun Google saya sudah saling terhubung secara otomatis, itu nantinya bisa dengan cepat disinkronkan dan disatukan kembali. Melalui proses di mana Anda mengimpor kontak-kontak saya ke dalam layanan cloud. Jadi, sebagai contohnya, tindakan saya, atau apapun sebutan yang kamu mau, usaha untuk memisahkannya, supaya tidak benar-benar terhubung ke Google dengan informasi pribadi seperti ini, benar-benar gagal total. Karena kamu tahu, pada titik itu, mereka bisa langsung menghubungkan kedua hal ini. Dan, ya, usaha saya jadi sia-sia.
Jadi itulah kenapa saya akan selalu menganjurkan untuk tidak memberikan informasi ini kepada mereka. Satu-satunya keuntungan yang kamu dapatkan adalah kontak yang kamu impor akan muncul di perangkat lain. Tapi kerugiannya, kamu benar-benar membagikan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan mereka. Dan saya merasa agak lucu bagaimana hal ini bahkan legal, bahwa kamu bisa memberikan persetujuan atas nama orang lain. Kamu tahu apa? Dengan logika ini, saya memberi kamu izin, mengingat Google menganggap itu tidak masalah. Saya memberi kamu izin untuk pergi ke kantor pusat Google dan mencuri apapun yang kamu mau. Karena Google menganggap itu tidak masalah, saya juga bilang itu tidak masalah. Jadi kamu bisa saja masuk ke sana. Dan hey, itu juga harusnya legal, kan? Itulah logikanya di sini. Jadi, ya, kita tidak akan pernah mengunggahnya ke cloud mulai sekarang. Tapi saya ingin menunjukkan, kadang-kadang ketika kamu menutup sampah ini dan membukanya lagi, itu mungkin muncul mencoba untuk, kamu tahu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mengimpor ulang kontak-kontak ini. Saat kamu membuka aplikasi kontak, tapi untungnya kamu tidak perlu terlalu sering membuka aplikasi kontak. Jadi itu juga sedikit keuntungan. Mengingat kamu bisa membuka, biar saya singkirkan ini dulu, membuka dialer kamu, dan mengakses kontak dari sini juga. Tapi saya rasa di sini kamu tidak mendapatkan opsi untuk menyingkronkannya. Saya bisa saja salah, tapi harap diingat hal itu. Dan untuk orang-orang yang ingin, kamu tahu, menghormati privasi orang lain, tapi juga ingin memiliki kontak yang mudah diakses di perangkat lain. Yang bisa kamu lakukan adalah mengunduh aplikasi melalui Play Store, misalnya, yang memungkinkan kamu membuat file VCF. Saya rasa itu ekstensi yang dimaksud. File itu pada dasarnya adalah cadangan dari daftar kontakmu, cadangan fisik yang bisa kamu kirimkan ke emailmu sendiri, dikemas ke dalam zip, dikirim sebagai ekstensi atau lampiran, diletakkan di flash drive jika kamu mau, seperti kartu SD, semacam itu, dan bisa dipindahkan dengan bebas. Alasan kamu mungkin ingin melakukan ini adalah karena kontak di kartu SIM hanya terdiri dari nama dan nomor saja. Sedangkan kontak yang telah diimpor memungkinkan kamu menambahkan semua detail yang sudah saya tunjukkan tadi. Hal yang sama juga berlaku untuk cadangan seperti file BCF, yang juga akan memuat semua informasi tambahan ini. Jadi, dengan demikian saya harap Anda menemukan curhatan, amarah, ini bermanfaat, informatif, dan sebagainya. Dan jika Anda melakukannya, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.